Puji Tuhan, suara saya cukup jelas ya? Cukup Jelas, ya? Ya, keras. Jelas. Amin. Oke, baik. Puji Tuhan, saudara-saudari, kita bersyukur pada Tuhan. Malam ini adalah sesi terakhir dari seri Keselamatan Lengkap Allah dalam Kitab Roma. Ya. Maka, saudara-saudari, setelah sesi malam ini kita akan meminta ya, nanti kita akan ada pengumuman, jadi meminta kesediaan saudari untuk mengkontribusi ya, untuk memberi usulan mengenai apa yang akan kita bahas ya. Nah, karena itu saya berharap saudari tidak cepat-cepat live ya setelah sesi tanya jawab ya. Baik, saudari, mari kita memulai persekutuan kita malam ini. Saya izin untuk share screen dulu. Minta tolong yang operator ya dijadiin co-host untuk bisa share screen. Ya, thank you. Oke, baik. Ya. Saudari, malam ini kita akan masuk kepada seri yang terakhir mengenai keselamatan lengkap Allah dalam Kitab Roma. Saya memakai judul yang saya ambil dari ayat ya terakhir ya, termasuk ayat yang paling akhir dari Kitab Roma, yaitu dari Roma pasal 16 ayat 20. Judul malam ini adalah menghancurkan iblis di bawah kakimu ya. Baik, saudari, saya sebelum masuk kepada topik malam ini, karena sebenarnya topik malam ini tidak terlalu banyak poin, hanya mereview ulang, maka saya ambil kesempatan ini, kita akan mereview ya, saya memandang sekilas ya, mengulang kembali beberapa poin-poin dari 6 pertemuan sebelumnya. Ini pertemuan yang ke-7. Oke. Pertama, saudari, kita melihat bahwa Kitab Roma dipercayai oleh beberapa ahli Alkitab, termasuk adalah Injil dari Rasul Paulus ya. Maka ketika kita membaca Kitab Roma, saya boleh membagikannya dengan cara seperti yang di screen saudari, yaitu Kitab Roma bisa dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu kalau lihat dari sudut pandang keselamatan lengkap Allah ya. Nah, ini yang paling lengkap ya, masih yang bisa kita lihat kalau kita dibandingkan dengan kitab Injil, 4 Injil sebelumnya ya. Yaitu dari Roma pasal 1 sampai pasal ke-5 kita melihat ada penebusan yuridis Allah. Artinya Allah menyediakan ya, Allah menyiapkan penebusan adalah untuk menebus kita secara hukum, secara legal, sehingga kita yang dahulunya adalah terjual di dalam dosa, yang dahulunya adalah kita budak dari dosa, kita dibelenggu oleh dosa, tetapi melalui penebusan Kristus, Allah secara legalitas, secara yuridis, membeli kita. Nah, kalau Rasul Petrus menggunakan bahwa Allah membeli kita dengan darahnya yang mahal. Nah, maka saudari, apa yang kita lihat di dalam 5 pasal pertama ini, yaitu kita ada melihat pengampunan dosa. Ini adalah membicarakan pemberesan Allah di dalam semua hal yang negatif, yang secara legalitas. Yaitu kita punya dosa. Kita punya dosa-dosa, yaitu perbuatan dosa. Ketika dosa ada, maka upah dosa adalah maut. Maka perlu ada pengampunan, perlu ada pemberesan. Karena dosa adalah melanggar peraturan Allah, melanggar hukum Allah. Maka pertama-tama kita lihat di dalam Roma pasal 1 sampai pasal 5 ada pengampunan dosa. Ya. Inilah Injil. Ya. Paulus berkata Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang dosa. Karena di dalamnya ada pengampunan dosa. Lalu
kita juga dibenarkan oleh Allah secara posisi. Dahulu kita adalah posisinya ada di dalam kegelapan. Tetapi kita telah dibenarkan, kita telah dipindahkan. Nanti kita akan lihat, itu adalah topik pada sesi yang kedua. Kemudian tidak hanya secara posisi, tetapi hubungan kita dengan Allah, kita didamaikan. Puji Tuhan, ada penebusan yuridis. Sehingga apa yang dahulu ya akibat dari kejatuhan Adam, melalui Roma pasal 1 sampai 5 kita melihat kita dipulihkan kembali kepada posisi semula ada. Yaitu kita orang dosa tetapi diampuni. Kita yang adalah orang yang bersalah tetapi telah dibenarkan Allah. Kita adalah musuh Allah tetapi telah didamaikan dengan Allah. Puji Tuhan untuk penebusan yuridis Allah. Tapi apakah itu sudah menggenapkan kehendak hati Allah? Belum. Karena ini hanya adalah memulihkan kembali kepada posisi manusia waktu Allah menciptakan manusia. Manusia masih menjadi wadah yang kosong. Manusia belum bisa menggenapkan hati. Maka perlu ada keselamatan organik. Ini bukan bicara perkara yuridis, perkara legalitas. Tetapi di dalam secara organik. Allah menyelamatkan kita sampai pada puncak. Apa saja? Dimulai dari dilahirkan kembali. Lalu dikuduskan. Lalu dikuduskan di sini adalah dikuduskan di dalam wataknya. Dikuduskan di dalam batin. Lalu diperbarui. Kemudian diubah. Lalu diserupakan atau di dalam cetak Kristus. Dan terakhir kita dimuliakan. Puji Tuhan saudari. Oh, inilah keselamatan lengkap Allah dalam kitab Roma. Ya, secara kasar, secara singkat bisa dibagi dengan 2 poin besar ini. Kemudian saudari, di dalam pertemuan atau sesi yang kedua, kita melihat ada perkara 2 transfer ilahi. Ya, bahwa keselamatan ini, keselamatan lengkap Allah, ini mencakup ada 2 transfer ilahi. Yang pertama adalah transfer di dalam aspek fakta wahyu Alkitab. Yaitu kita telah berpindah dari dalam Adam ke dalam Kristus. Haleluya. Kita dipindahkan. Ya, Alkitab berkata kita dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, dari kerajaan gelap kepada kerajaan anaknya yang terkasih. Namun kalau kita baca di dalam kitab Roma, kita melihat ada satu fakta. Dahulu kita ada di dalam Adam. Kita adalah berdosa karena kita tercipta di dalam Adam. Tetapi melalui Kristus, haleluya, melalui keselamatan lengkap Allah, kita dipindahkan ke dalam Kristus. Ini adalah sebuah fakta. Namun, saudari, di dalam pengalaman kita, ini adalah transfer yang terus-menerus. Yaitu, kita masih ada daging. Ketika kita hidup menurut daging, maka memang secara fakta kita sudah dalam Kristus. Tapi sering dalam pengalaman kita masih ada unsur Adam. Karena kita hidup di dalam daging. Tapi ketika kita berpaling ke dalam roh, ketika kita ditransfer kembali ke dalam roh, oh haleluya, kita mengalami segala kekayaan di dalam Kristus. Puji Tuhan. Saudara-saudari, ini perlu menjadi pengalaman transfer kita setiap hari. Kita perlu terus berbalik ke dalam roh. Kita perlu menaruh pikiran kita di atas roh. Sehingga ada hidup dan ada damai sejahtera. Nah, kemudian, bagaimana 2 transfer ini bisa terjadi? Mengapa kita bisa berpindah? Apa alasannya? Karena di dalam sesi yang ketiga kita akan melihat karena ada keesaan yang rohani. Karena ada kesan yang rohani baik secara praktikal
maupun di dalam pengalaman. Yaitu apa? Ketika kita percaya pada Tuhan, ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Apa artinya diselamatkan? Tidak hanya dosa kita diampuni, tidak hanya kita dibenarkan, tidak hanya kita didamaikan, tetapi kita dilahirkan kembali, yaitu Roh Allah. Roh yang al-muhid ini. Roh yang telah melalui proses ini, yaitu Roh pemberi hayat. Hari ini bersatu, esa dengan roh kita. Dengan cara demikian, kita dilahirkan dari Allah. Karena kita dilahirkan dari Allah, kita mendapatkan hayat Allah, maka kita bisa memiliki persekutuan hayat ilahi. Kita bisa ada kontak dengan Tuhan. Bahkan kita bisa kontak dengan setiap saudara-saudara. Oh, haleluya! Ada keesaan yang rohani. Saudara-saudari, bahkan keesaan ini menjadikan kita esa bersama-sama di dalam Tuhan. Sehingga tidak ada lagi orang Yunani, ya kan, atau orang Yahudi, orang barbar atau orang Skit, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena ada keesaan ini. Melalui keesaan ini, kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Dan melalui roh ini kita menikmati segala kekayaan Allah Tritunggal. Oh, karena itu saudari, kalau kita baca kitab Roma, banyak menyinggung perkara roh. Oh, bahkan dengan roh Allah bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Roh ini bersama-sama dengan roh kita. Esa dengan roh kita. Bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bahkan roh ini adalah menjadi satu hukum rohani yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Puji Tuhan atas keesaan rohani. Kalau tidak ada ini, maka keselamatan hanya sebuah cerita. Keselamatan hanya sebuah wacana. Tapi puji Tuhan, karena keesaannya. Oh, haleluya. Membawa kita bisa mengalami, menikmati kekayaan Allah itu. Menggenapkan keselamatan organik Allah di dalam kita. Sehingga kita bisa dilahirkan kembali, diperbarui, dikuduskan, sampai terakhir adalah kita dimuliakan. Saudari, puji Tuhan. Sampai sini kita melihat tidak hanya ada satu gambaran keselamatan lengkap Allah. Kita melihat ada satu proses transfer ilahi. Dan proses ini terjadi karena ada keesaan yang rohani. Nah, saudara-saudari, hasil dari keesaan rohani ini tidak hanya menjadikan kita esa dengan Allah, tetapi kita juga bisa menjadi perwakilan Allah, menjadi ekspresi Allah, menjadi kekuasaan Allah. Maka di dalam 3 pertemuan terakhir, saudara, kita banyak bahas perkara berkuasa dalam hayat. Kita melihat berkuasa dalam hayat bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya power, tapi semua adalah melalui anugerah atau melalui kasih karunia. Saudara, kalau Anda bisa membaca, ya mungkin kalau terlalu kecil saya bacakan, ayat dasarnya adalah Roma pasal 5 ayat 17. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, maut telah berkuasa melalui satu orang itu. Oh, karena pelanggaran, maut berkuasa. Tapi maka terlebih-lebih mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan hidup. Selesai, tidak? Dan berkuasa. Haleluya! Akan hidup dan berkuasa. Karena satu orang ini, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudari, melalui kita esa dengan Tuhan, kita bisa hidup dan berkuasa. Tapi ini bukan dengan usaha kita. Semua adalah anugerah. Semua adalah kasih karunia. Karena itu, setiap hari kita perlu menikmati kasih karunia.
Artinya apa? Aku tidak mampu, tapi Tuhanlah yang mampu. Aku tidak bisa, tetapi Tuhan bisa. Hanya di dalam Dia. Oh, aku hidup dan berkuasa. Saudari, setiap hari, ya, bagaimana mengalami keselamatan lengkap ini? Bagaimana keselamatan ini membawa kita sampai pada satu titik kita berkuasa? Jalannya adalah apa? Kasih karunia atau anugerah. Setiap hari kita perlu terus berlekat pada. Kita perlu dengan berani menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita mendapatkan pertolongan pada waktu. Oh, saudara, kenapa setiap pagi kita perlu datang pada Tuhan? Kenapa setiap pagi kita perlu berdoa? Setiap saat kita perlu berdoa berseru. Mengapa? Karena kita tahu kita tidak bisa berkuasa dalam. Tapi anugerah, kasih karunia, membuat kita bisa berkuasa dalam hayat. Karena itu setiap hari kita perlu berkata, oh Tuhan Yesus, Tuhan, aku cinta padamu. Tuhan, aku perlu diri. Setiap hari kita perlu datang menikmati Tuhan. Datang menghampiri tata kasih karunia. Baru kita ada kekuatan. Baru kita bisa menyatakan kuasa Allah. Kemudian, saudari, kita melihat di pertemuan yang kelima, yaitu kita perlu berkuasa dalam hayat dan ada ekspresinya, yaitu kehidupan tubuh Kristus. Ayat dasarnya dalam Roma pasal 12 ayat 5. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Ternyata berkuasa ini bukan menghasilkan raksasa-raksasa rohani individu, tidak. Berkuasa dalam ini adalah perkara kehidupan tubuh. Hidup di dalam tubuh. Mengekspresikan kuasa Allah di dalam tubuh. Mengapa? Karena Kristus adalah kepala, kita adalah anggota-anggotanya. Haleluya. Kita bukan individu-individu terpisah, tapi kita adalah satu tubuh. Saudara-saudari, hanya di dalam tubuh kita bisa mengalami berkuasa dalam hayat secara penuh. Di luar dari tubuh, kita mungkin hanya bisa mencicipi sedikit, tetapi tidak bisa secara penuh. Karena hayat ini, hayat yang berkuasa ini, hayat yang menang ini, ada di dalam tubuh. Hayat ini adalah hayat tubuh. Kemudian, di dalam pertemuan ke-6, kita melihat arti dari berkuasa dalam hayat. Dasar ayatnya juga sama, Roma 5:17 ya. Arti berkuasa. Sebenarnya saudari, kalau saudari perhatikan di dalam pertemuan terakhir yang 2 minggu yang lalu, berkuasa dalam ini adalah kita mengalahkan hal-hal negatif. Ya, dan ini ada kaitannya dengan apa yang kita akan bahas pada malam hari ini. Baik, saya akan masuk kepada materi hari ini ya. Saudara-saudari, kita tahu bahwa sejak Allah menciptakan manusia, Allah memiliki satu kehendak. Allah memiliki satu rencana kekal. Allah memiliki satu ekonomi. Karena itu Allah berfirman bahwa menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita adalah supaya manusia bisa menjadi ekspresi Allah. Manusia bukan menampilkan dirinya sendiri. Manusia menampilkan ekspresi Allah. Dan ekspresi ini adalah ekspresi korporat, bukan pribadi-pribadi. Karena dikatakan mereka, ya, manusia ini jamak, tetapi hanya satu ekspresi, hanya gambar dan rupa Allah, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi saudara-saudara, kita melihat dari awal Allah menciptakan manusia. Allah memiliki satu kehendak. Allah memiliki satu rencana. Allah memiliki satu ekonomi. Yaitu manusia menjadi ekspresinya yang korporat. Manusia
menjadi wakil kekuasaannya. Manusia berkuasa. Karena itu ketika manusia jatuh, Allah menggenapkan, Allah menyiapkan keselamatan yang lengkap. Bukan sekedar memulihkan kedudukan manusia, tapi adalah membawa manusia kepada rencana kekalnya. Membawa manusia kembali kepada hasrat hati. Oh, rencana Allah tidak pernah gagal. Ekonomi Allah tidak pernah berubah. Allah tetap, Allah mendambakan. Allah bahkan akan menggenapkan supaya kaum beriman, kita semua menjadi ekspresinya, menjadi wakil kekuasaan. Itulah sebabnya waktu kita membaca kitab Roma, kita melihat ada satu ekspresi. Orang dosa menjadi anak-anak Allah. Haleluya! Bahkan menjadi tubuh Kristus. Lalu apa yang ditampilkan? Yaitu hayat yang menang. Hayat yang berkuasa. Berkuasa dalam hal apa? Berkuasa, mengalahkan 3 musuh Allah. Apa 3 musuh Allah? Yaitu iblis sebagai sumbernya. Dosa adalah ekspresi, maut adalah hasil akhir. Saudara-saudari, inilah bagian kedua yang penting. Tidak hanya Allah ingin mendapatkan ekspresi. Kalau hanya ekspresi, Roma pasal 8 selesai. Tapi Allah ingin mengalahkan iblis. Allah ingin mengalahkan dosa. Allah ingin melampaui maut. Menaklukkan semua 3 musuh Allah. Karena itu, hayat yang Allah berikan adalah hayat yang berkuasa. Mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Jadi saudara-saudari, 2 minggu yang lalu, kita banyak membahas bagaimana berkuasa dalam hayat, menaklukkan dosa dan maut. Hari ini kita akan secara khusus menembak pada sumbernya. Mengalahkan sumbernya, yaitu menghancurkan iblis. Saudara-saudari, inilah keselamatan lengkap Allah. Allah menyelamatkan kita bukan sekedar kita kasihan, kita begitu melarat, begitu jorok, begitu kotor, begitu najis. Lalu Allah kasihan, Allah menyelamatkan kita. Tidak. Keselamatan lengkap Allah ada kaitannya dengan kehendak hati. Yaitu Allah ingin menjadikan kita menjadi anak-anaknya, menjadi ekspresinya. Lalu kita akan menampilkan satu kehidupan, yaitu kehidupan yang berkuasa. Mengalahkan dosa, mengalahkan maut, bahkan menghancurkan iblis. Puji Tuhan. Semoga saudari, malam ini kita ada satu kesadaran yang penuh. Inilah keselamatan yang Allah sedang kerjakan. Jangan puas dengan keadaan kita. Karena kehendak Allah masih belum terlaksana. Saudari, puji Tuhan. Mari kita lihat selanjutnya ya. Bagaimana mengalahkan iblis? Ibrani pasal 2:14 memberitahukan kepada kita, persona yang mengalahkan iblis adalah siapa? Dikatakan karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia adalah Yesus, juga menjadi sama dengan mereka, mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian Tuhan Yesus Kristus, dia memusnahkan dia. Yesus Kristus memusnahkan dia. Siapa? Yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saudara-saudari, kita kalau bacaan ini dengan kesadaran bahwa persona yang ada di dalam kita ini siapa? Dia adalah yang telah memusnahkan iblis. Iblis yang berkuasa atas maut telah dimusnahkan, telah dikalahkan. Hari ini persona yang demikian ada di dalam kita. Saudari, karena itu Allah terus mengerjakan supaya hayat ini tertampilkan keluar, menghasilkan hayat yang berkuasa. Nah, saudari, bagaimana
kita bisa mengalahkan si jahat. Maka ada dua perkara, dua aspek yang perlu kita tahu. Pertama adalah di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 18 dikatakan kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindungi dan si jahat tidak dapat menjamah. Artinya saudari, bagaimana kita bisa mengalahkan si jahat? Bagaimana si jahat tidak bisa menjamah kita? Perlu perkara hayat. Perlu hayat bertumbuh. Perlu hayat makin mengubah kita. Ini adalah perkara apa? Menjadi satu roh dengan Tuhan. Hari ini kita perlu secara hayat bersatu, esa dengan Kristus. Saudara-saudari, jangan meremehkan waktu-waktu kita datang pada Tuhan. Jangan meremehkan waktu doa kita. Jangan meremehkan waktu kita membaca Alkitab. Jangan meremehkan waktu kita berkontak dengan Tuhan. Karena dengan demikian, Dia akan melindungi. Si jahat tidak akan bisa menjamah kita. Tapi tatkala kita hidup di dalam daging, tatkala kita kembali mengikuti hawa nafsu daging, maka yang kita rasakan adalah apa? Maut, dosa. Sehingga itulah sebabnya Paulus berkata di dalam Roma pasal 7, pengalaman dia sebagai seorang beriman, dia berkata, aku manusia celaka. Siapa yang dapat menyelamatkan aku dari tubuh dosa? Saudari, hari ini keperluan kita adalah apa? Tidak perlu masuk ke dalam Roma pasal 8. Tidak perlu seperti Paulus berkata, syukur kepada Allah di dalam Kristus. Haleluya. Ada hukum rohaya. Kita perlu meletakkan pikiran kita di atas roh. Kita perlu menjadi satu roh dengan Tuhan. Jalan yang terbaik adalah sesuai dengan kita berseru, Tuhan Yesus. Mari kita memalingkan hati kita kembali kepada Tuhan. Pertama, selubung akan diangkat. Kita akan diikatkan menjadi satu roh dengan Tuhan. Nah, namun saudari, tidak hanya di sana. Paulus di dalam Roma pasal 16 ayat 20 dikatakan, semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kami. Di sini ada kata menghancurkan iblis di bawah kaki. Tapi kaki di sini bukan mengacu kepada kaki kita pribadi, tapi adalah kaki-kaki. Ini adalah bicara korpor. Dan Rasul Paulus menceritakan menghancurkan iblis ini adalah di Roma pasal 16. Bukan di dalam Roma pasal 8. Bukan di dalam Roma pasal 6, pasal 5. Mengapa harus di dalam Roma pasal 16? Apa saja yang terjadi dari Roma pasal 9 sampai pasal 15 itu? Saudara, kalau kita baca dari Roma pasal 9 sampai Roma pasal 11, ini menceritakan pilihan Allah. Lalu mulai dari Roma pasal 12, Paulus menceritakan perkara tubuh. Saudari, bagaimana kita menghancurkan iblis di bawah kaki kita? Kita perlu mengenal kehidupan tubuh. Hanya realitas tubuhlah yang bisa mengalahkan iblis. Tuhan, saudari, mari kita masuk kepada perkataan kesimpulannya. Apa yang terjadi? Apa saja yang dibahas dari Roma pasal 12 sampai Roma pasal 15? Sebelum Rasul Paulus membicarakan menghancurkan iblis di bawah kaki. Mari kita lihat, ya, saya buat sebuah ringkasan. Saudari, Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ini ada typo ya. Ayat 21. Ini adalah menceritakan satu praktek kehidupan tubuh. Jadi setelah Rasul Paulus menceritakan bagaimana keselamatan Allah, dia mulai melanjutkan kepada pemilihan Allah sebagai sisipan. Lalu dia membicarakan praktek tubuh Kristus. Artinya apa? Keselamatan Allah adalah bagi kehidupan tubuh Kristus. Kalau hari ini kita tidak mau menempuh kehidupan tubuh, kita menolak kehidupan tubuh, sebenarnya
kita meremehkan keselamatan Allah. Keselamatan Allah adalah bagi kehidupan tubuh, saudari. Ini harus tercatat, terukir di dalam hati kita. Itulah sebabnya, ya, Saudara Watchmeni berkata, kalau aku harus berseok-seok di dalam kehidupan gereja, aku pun tetap akan lakukan. Karena dia mengenal keselamatan yang Allah berikan adalah bagi kehidupan. Kalau tidak ada kehidupan tubuh, keselamatan kita setengah, tidak lengkap, saudari. Ini sama seperti kalau kita punya kendaraan, tetapi tidak dipakai. Maka, memang adalah bagian kita, milik kita. Tetapi tidak sesuai untuk tujuannya. Mungkin hanya di garasi kita. Saudara-saudari, keselamatan yang Allah berikan adalah untuk kehidupan tubuh. Apa itu kehidupan tubuh? Kehidupan tubuh bukan sekadar, oh semua kaum beriman, kita orang Kristen kumpul, wah ini sekarang pandemi belum boleh kumpul, tapi ini mulai PPKM level udah mulai menurun, wah pemerintah sudah mulai mengizinkan boleh kumpul dalam batasan-batasan tertentu, wah kita kumpul supaya ada kehidupan tubuh. Bukan, saudari. Ketika Paulus bicara kehidupan tubuh, dia tidak singgung sekedar kumpul-kumpul. Dia tidak singgung sekedar cuman, oh ada perkumpulan, ada masa, bukan. Tapi ketika bicara kehidupan tubuh, awal dari kehidupan tubuh adalah mempersembahkan tubuh kita. Jadi saya sengaja menuliskan kehidupan tubuh di atas itu huruf besar, mempersembahkan tubuh itu T-nya huruf kecil. Artinya apa? Bagi kehidupan tubuh Kristus, pertama-tama kita harus mengorbankan tubuh kita sendiri. Bagi kehidupan tubuh ini perlu dikorbankan. Perlu dijadikan kurban bakaran. Karena itu, ini ada typo juga, ayat 1 harusnya itu dikatakan, karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudari, inilah kehidupan tubuh. Kehidupan tubuh dimulai dari apa? Mengorbankan tubuh kita. Ini bukan bicara happy-happy kumpul sama-sama, saudari. Kehidupan tubuh adalah kita berkorban. Persembahkan tubuh kita. Lalu apa? Baru ada pikiran diperbarui. Kemudian apa? Kita diperbarui. Tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa, saudari? Karena tubuh kita sangat kaitan dengan dunia kita. Melalui kita mempersembahkan tubuh. Maka pelan-pelan pikiran kita perlu diperbarui. Sehingga kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Lalu apa yang kita lakukan? Perlu membarakan. Perlu mengobarkan karunia kita. Perlu melayani. Perlu memperhatikan. Saudari, urutannya sangat menarik. Tidak dikatakan melayani dulu, tapi korban dulu. Tubuh harus dipersembahkan dulu. Pikiran diperbarui dulu. Baru bisa melayani. Saudari, inilah kehidupan tubuh. Kalau tidak ada pembaruan pikiran, kalau kita tiap hari tidak dijenuhi oleh firman Tuhan, maka kita tidak akan bisa menggunakan karunia kita. Yang ada adalah kita menyandung orang, kita menyakiti orang, kita bukan mempraktikkan kehidupan tubuh, malah kita bisa menghasilkan perpecahan, bergolong-golong. Oh, saudara, mari. Inilah hayat yang ada di dalam kita. Inilah keselamatan yang Allah kerjakan, yaitu supaya kita pertama-tama mengorbankan tubuh kita. Lalu pikiran kita perlu diperbarui setiap hari, dijenuhi oleh firman Tuhan. Lalu kita perlu menggunakan karunia kita, melayani. Melayani. Setiap anggota tubuh punya karunia. Kita perlu memaksimalkan karunia kita. Lalu hasilnya adalah apa? Kehidupan dengan pekerti yang tertinggi. Inilah kehidupan Yesus. Kehidupan secara korporat. Tidak ada lagi aku. Paulus berkata, bukan lagi aku, melainkan Kristus. Lalu terhadap pemerintah, terhadap kekuasaan, cuma ada satu, kepatuhan. Itulah Kristus. Kemudian ada kasih. Kemudian ada menang perang. Menang terhadap perbuatan-perbuatan daging. Terakhir adalah punya hati seluas hati Allah.
menerima kaum beriman. Saudara-saudari, setelah ini, baru iblis bisa ditaklukkan. Mengapa, saudari? Ketika kita terbangun bersama-sama, iblis tidak ada celah. Pekerjaan iblis cuma satu, memecah belah kita. Pekerjaan iblis cuma satu, menjatuhkan kita. Tapi ketika kita mempersembahkan tubuh kita, serangan iblis paling utama adalah tubuh kita. Tapi ketika tubuh kita dipersembahkan, dia tidak ada celah. Lalu pikiran kita diperbarui. Saudari, iblis paling menyerang dengan panah api, menembak pikiran kita. Tapi dengan pikiran kita diperbarui. Kita bisa berguna, kita bisa melayani, kita menampilkan pekerti yang tertinggi, kita taat, kita penuh kasih, kita penuh dengan kemenangan, terakhir kita penuh dengan hati yang lapang, menerima kaum beriman, menerima seperti Allah menerima. Puji Tuhan, saudari, inilah keselamatan lengkap Allah. Saya simpulkan, keselamatan lengkap Allah di dalam kitab Roma, saudari, adalah secara yuridis, secara legalitas. Kita diampuni, kita dibenarkan, kita didamaikan dengan Allah. Lalu secara organik, Allah mengerjakan satu pekerjaan organik, yaitu melahirkan kita kembali. Oh, memperbarui kita, menguduskan watak kita, mengubah kita, menyerupakan kita, terakhir memuliakan kita. Prosesnya adalah proses transformasi. Proses transfer. Kita dipindahkan dari dalam Adam ke dalam Kristus. Dari segala perkara yang daging ke dalam roh. Melalui apa? Melalui satu keesaan di dalam roh. Hasilnya ada apa, saudari? Hasilnya adalah hayat yang berkuasa. Melalui apa? Menikmati kasih karunia. Kita akan bisa dan menikmati kehidupan tubuh. Maka hasilnya adalah apa? Kita mempraktekkan kehidupan tubuh yang sehat, persembahkan diri kita, diperbarui, melayani, menampilkan pekerti yang tertinggi. Ada satu ketaatan yang mutlak, ada kasih, ada hidup yang berkemenangan, dan ada kelapangan. Terbangun bersama-sama. Menerima kaum beriman terbangun bersama-sama. Hasilnya adalah apa? Iblis dihancurkan di bawah kaki kita. Puji Tuhan atas keselamatan lengkap Allah di dalam kitab Roma. Baik, saya berhenti sampai di sini. Saya kembalikan kepada saudara Irfan ya sebagai moderator. Masih di mute, saudara Irfan. Oke. Tes, suara saya terdengar? Jelas? Oke. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Amin. Pertanyaan demikian. Mau tanya, apakah orang yang percaya dapat mengalami kerasukan setan? Oke, ini yang pertama. Apakah satu dulu atau saya bacakan dulu pertanyaan ini semuanya nih? Boleh satu dulu aja ya. Satu dulu aja ya. Ya, oke. Silakan. Saudari, apakah seorang yang sudah percaya bisa kerasukan setan? Ya, pasti bisa. Ya. Mengapa? Karena tubuh kita ya masih adalah tubuh daging, tubuh dosa. Ketika kita tidak membiarkan Allah menjenuhi, memiliki tempat di atas diri kita, maka ada satu kekosongan yang ketika kosong, maka si jahat bisa masuk ke dalam kita. Karena itu ada satu perumpamaan atau kisah di dalam kitab Injil, dikatakan ketika roh jahat itu keluar, dia membawa begitu banyak roh jahat masuk kembali. Mengapa? Karena rumah itu kosong. Jadi itulah sebabnya kita perlu hari demi hari. Tidak hanya dilahirkan kembali, kita perlu terus-menerus dijenuhi. Kita perlu terus-menerus terbuka pada Tuhan. Membiarkan Kristus bertahta menjadi raja di dalam diri kita. Nah, sebagai ilustrasinya di dalam Perjanjian Lama, kita bisa lihat ya, kita dalam gereja sedang barusan menyelesaikan kitab Hakim-Hakim, menikmati kitab Hakim-Hakim. Secara posisi, bangsa Israel sudah ada di dalam tanah permai, tanah Kanaan.
Mereka sudah tidak di Mesir, sudah tidak di padang gurun. Mereka bahkan sudah mendapatkan tanah. Tetapi karena mereka tidak menjadikan Allah sebagai raja mereka, kita akhirnya dikatakan mereka bertindak mau sendiri. Akhirnya apa? Kelakuan mereka, sikap mereka, seperti orang yang dipenuhi oleh si jahat. Tidak ada ciri-ciri umat Allah. Bahkan hakim-hakim pun, kita lihat Gideon, mengumbar hawa nafsunya. Ini apa? Ini adalah ekspresi dari si jahat. Maka dikatakan keselamatan organik Allah adalah membawa kita sampai menaklukkan iblis, menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Amin. Amin. Baik. Jadi semoga bisa terjawab ya. Jadi orang yang percaya tentu bisa mengalami kerasukan setan ya seperti tadi ya. Dan saya sempat ingat juga ya. Jadi manusia kan terdiri dari 3 bagian ya. Roh, jiwa, dan tubuh. Jadi yang dirasuki apanya ya tentu jiwanya ya. Maka dari itu pikiran tidak boleh kosong dan sebagainya ya. Jadi pikiran kita perlu dipenuhi dengan Kristus sehingga kita bisa diselamatkan dari hal-hal itu ya. Oke, pertanyaan kedua. Apa arti setiap orang yang lahir dari Allah tidak berdosa dalam 1 Yohanes 5 ayat 18? Karena realitasnya kita masih bisa berbuat dosa. Oke. Ayat ini tadi dikatakan apa yang dilahirkan dari Allah tidak berdosa. Saudari, kelahiran kembali itu terjadi di atas roh kita. Ya, roh kita dilahirkan kembali. Maka ketika hayat Allah masuk ke dalam roh kita, dosa tidak bisa mencemari, dosa tidak bisa merusak. Maka tidak berdosa adalah roh kita. Tapi bagaimana dengan tubuh dan jiwa kita? Tentu masih bisa berdosa, karena Allah, Kristus, belum menjadi satu-satunya Tuhan di atas diri kita. Makanya dikatakan bahwa keselamatan lengkap Allah adalah membawa kita tidak sekedar dilahirkan menjadi anak Allah, tetapi kita mulai pelan-pelan perlu diperbarui, perlu dikuduskan. Apa maksudnya diperbarui? Di dalam pikiran kita, pikiran yang berdosa, pikiran tercemar, pelan-pelan diperbarui, bersihkan. Lalu dikuduskan cara watak, bawaan kita, apa adanya kita ini adalah dosa, tapi perlu dikuduskan hari demi hari. Lalu kita mulai diubah. Apa artinya diubah? Bukan seperti permak, bukan seperti kita rias wajah. Ya, kita kalau sakit ya, muka pucat kita rias, ya pakai makeup supaya nggak kelihatan pucat. Sebenarnya di dalam masih pucat, di dalam masih bermasalah. Tapi pengubahan di sini adalah pengubahan batin. Ketika hayat Allah ada di sana, hayat Allah menelan maut. Maka ini berkata, yang tidak berdosa itu adalah yang dilahirkan Allah. Ketika hayat Allah di sana, maka tidak akan ada dosa. Karena hayat ini adalah hayat yang menelan maut. Ya, saya rasa bisa cukup jelas ya. Jadi mengapa disebut tidak berdosa? Karena adalah hayat Allah di sana, yaitu di dalam roh kita. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Jadi istilah setiap orang yang lahir dari Allah tidak berdosa itu mengacu kepada rohnya ya. Rohnya yang telah dilahirkan kembali, dia bisa demikian. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana supaya indera keenam seorang anak bisa dihentikan, jangan berlanjut, mengingat umurnya yang masih kecil, yang belum bisa dibaptis, dan belum bisa melatih roh. Oke, saya menyarankan saudari bisa baca buku Kekuatan Laten Jiwa ya. Kalau ini bicara anak-anak, maka sebenarnya kekuatan itu muncul adalah karena kita terlalu melatih jiwa. Ya. Jiwa dilatih, dikuatkan. Problem manusia yang jatuh adalah kalau tidak tubuhnya terlalu kuat, jiwanya terlalu kuat. Itulah sebabnya Allah, pertama-tama, jalan Allah menyelamatkan kita adalah melalui roh kita. Allah ingin kita kembali kepada urutan dasar Allah, yaitu roh kita harus lebih kuat. Maka saya menyarankan yang bertanya tentu adalah karena mungkin adalah punya anak atau ini.
Saya menyarankan dari sejak kecil kita perlu mengajak anak kita mengontaki Tuhan. Meskipun mereka belum diselamatkan, belum lahir kembali. Tapi mereka punya roh. Roh mereka bisa dihidupkan kembali. Roh mereka bisa berfungsi. Mereka bisa menggunakan rohnya. Hati nuraninya pasti jalan. Maka seperti saya membawa anak saya. Ya, setiap pagi ajak dia berdoa. Ajak dia berseru pada Tuhan. Ajak dia berkontak kepada Tuhan. Supaya apa? Dia dibawa keluar dari kekuatan jiwa. Ya, untuk membahas lebih lanjut, saya pikir saya menyarankan saudara boleh mencari buku yang diterbit oleh Yasparin, judulnya adalah Kekuatan Laten Jiwa. Ya. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan ya. Jadi demikian ada satu usulan, kita boleh membaca ya tebitan dari Yasparin mengenai kekuatan laten jiwa ya. Ya, apa namanya? Dan kita perlu menginfuskan ya tadi ya iman kita. Kita yakin dan percaya setiap manusia yang dilahirkan mereka memiliki 3 bagian ini ya, roh, jiwa, dan tubuh. Dan mulai dari kecil sebenarnya kita juga bisa mengajak mereka untuk bisa melatih rohnya menjamah Tuhan ya, ajak berdoa, ajak membaca kitab, ajak berkidung ya, sehingga rohnya ini bisa kuat begitu ya. Amin, puji Tuhan. Jadi judul bukunya Kekuatan Laten Jiwa. Ya, Kekuatan Laten Jiwa. Jadi oke. Sebentar. Sambil saya carikan judul buku atau linknya, jika ada saudara-saudari yang mau tanya silakan ya. Saya coba sambil search lagi di Yasparin ya. Oke. Ya, di chat saya sudah kirimkan. Jadi itu judulnya Kekuatan Laten Jiwa. Jadi saudara-saudari boleh juga langsung lihat, download dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan lagi. Apa arti mempersembahkan tubuh? Apakah sejenis pelayanan? Sorry, boleh diulangi? Gitu? Apa arti mempersembahkan tubuh? Apakah sejenis pelayanan? Oke. Saudari, saya untuk poin ini saya juga menyarankan ya. Saya ada menyarankan satu saudari ada menanyakan saya, itu boleh juga cari buku Visi Kita, Kristus dan Gereja. Ya, di salah satu bab di buku ini dibahas bahwa mempersembahkan tubuh ini bukan sekedar hanya sebuah pelayanan, tetapi kata mempersembahkan di sini, tubuh kita itu menjadi kurban bakaran. Artinya tubuh ini ditaruh di atas mezbah, dibakar sampai habis, menjadi abu untuk menjadi bau-bau yang harum menyukakan hati Allah.
Jadi mempersembahkan tubuh di sini tidak sekedar sebuah pelayanan, tapi tubuh kita kehilangan kesenangannya sehingga Allah mendapatkan kesenangan. Jadi ini tidak hanya pada satu lingkup kecil hanya pelayanan. Ya, semuanya. Misalnya Saudari, Allah mendambakan kita setiap pagi ya menghampiri Dia. Maka kita perlu mempersembahkan tubuh kita. Ya, kita perlu menyangkal kesenangan tubuh kita, mengabaikan tubuh kita. Jadi bukannya sekedar kepada sebuah pelayanan, dalam segala aspek ya kita mempersembahkan tubuh sehingga kita bukan lagi menjadi tuan atas tubuh kita, tetapi kita menjadi hamba Allah, hamba Kristus. Jadi kayak apa? Ruang lingkupnya bukan sekedar hanya untuk pelayanan. Dan hasilnya di buku itu dikatakan hasil kita mempersembahkan tubuh adalah tubuh Kristus terbangun. Banyak orang mempersembahkan tubuh, tapi tidak mempersembahkan tubuh secara mutlak. Hasilnya ada pelayanannya adalah untuk dirinya sendiri. Tidak tubuh tidak terbangun. Malah mengakibatkan adalah terjadi golong-golongan. Nah, tetapi di sini adalah mempersembahkan tubuh adalah supaya tubuh yang besar itu, T yang besar itu terbangun. Tidak ada lagi Kenny, tidak ada lagi Irfan, tidak ada lagi. Yang ada adalah tubuh Kristus. Itulah mempersembahkan tubuh. Ini yang tidak banyak orang mau. Ya, karena ini adalah menjadi abu. Sesuai siapa yang mau jadi abu? Tetapi itulah jalan yang Allah tetapkan supaya apa? Kehendak Allah, kesenangan Allah tergenapi. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, sangat baik ya. Jadi mempersembahkan tubuh itu lebih dari bukan hanya sekedar mempersembahkan diri untuk melayani ya, tapi adalah lebih mengacu kepada tubuh secara korporat ya kan. Dan jadi ini nasihat Paulus ya terhadap orang-orang di saudara-saudari di Roma ya. Kan ini di Roma 12 ayat 1 ya. Amin. Jadi maka dari itu dikatakan persembahkan tubuh yang hidup ya, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Amin. Puji Tuhan. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya menjadi esa dengan Tuhan? Saudari, menjadi esa dengan Tuhan itu adalah sebuah fakta. Ya, ini bukan bicara sebuah manifestasi lalu kita menjadi esa, tidak. Ketika kita dilahirkan kembali, kita sudah menjadi satu roh dengan Dia. Nah, problemnya di dalam pengalaman adalah kita menyangkal ya keesan ini. Kita merindukan ya. Sama seperti saya ambil contoh kalau saya pakai perumpamaan bangsa Israel. Mereka sudah keluar dari tanah Mesir. Mereka ada di padang gurun. Mereka bahkan sedang di bawah pimpinan Tuhan. Ada tiang on, tiang api. Tetapi pikiran mereka, selera mereka, hati mereka masih mengingat kepada Mesir. Inilah problem kita. Kita ini asa dengan Tuhan. Kita sudah menjadi satu roh dengan Dia. Problemnya adalah apa? Kita tidak meletakkan pikiran kita di atas roh. Yang asa roh kita. Roh kita dengan roh Allah sudah menjadi satu. Karena itu roh Allah bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Namun dalam pengalaman kita bisa esa dengan Tuhan adalah pikiran kita harus diletakkan di atas roh. Sehingga apa? Hidup dan damai sejahtera. Kenapa pikiran? Karena pikiran adalah mewakili diri kita sendiri. Bagaimana pola pikir kita adalah diri kita. Mewakili diri kita sendiri. Ya, jadi kalau saudari kita bertanya, ya ini saudari ya, harusnya saudari Juliana ya, bagaimana menjadi esa dengan Tuhan? Secara fakta kita sudah esa, tapi dalam pengalaman adalah apa? Kita perlu meletakkan pikiran kita di atas. Kita perlu memikirkan hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bumi. Kita perlu terus berpaling kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, mungkin karena waktu, saya pikir karena masih ada pengumuman ya. Amin. Amin. Ya, baik. Puji Tuhan. Terima kasih, Saudara Kenny. Jadi demikian
Esa dengan Tuhan adalah satu fakta. Tadi dikatakan keselamatan orang Kristen ya, kita percaya itu bukan hanya menerima sesuatu yang di luar ya, tapi menerima sesuatu yang di dalam ya. Jadi kita satu dengan Tuhan secara organik. Maka dari itu tadi dikatakan ada keselamatan yang organik. Ini adalah satu fakta, tinggal dalam penerapannya hari demi hari kita mau tidak terus-menerus ada bersama dengan Dia, di dalam Dia. Oke, baik. Sekian karena waktu ya, saudara-saudari. Kita ke depan itu akan membahas satu topik yang apa namanya kita juga terus pertimbangkan ya. Jadi pada kesempatan ini malam ini kita akan coba adakan pooling mengenai 3 buku yang akan kita coba bahas selama Bible study ke depan begitu ya. Nah, mana dulu kita akan coba lihat poolingnya yang terbanyak itulah yang akan kita putuskan. Nah, sebelum kita nanti saudara-saudari memutuskan, saya akan kasih sedikit pandangan sekilas buku apa saja yang kita akan ajukan ya beberapa waktu ke depan untuk kita bahas. Oke, apakah terlihat PowerPoint-nya? Ya, terlihat. Terlihat ya? Amin. Baik, buku yang pertama adalah Hayat yang Menang. Ini oleh Saudara Wesmeni. Ya, buku ini adalah berita yang disampaikan oleh Saudara Wesmeni di tahun 1935. Jadi, buku ini adalah serangkaian berita yang menjelaskan bagaimana Kristus betapa mustika di dalam kita. Dan dia adalah kemenangan kita. Jadi isinya ini berita-berita yang sangat berharga dan terdiri dari 11 bab ya. Dan kita berharap kalau kita baca buku ini, Tuhan bisa menerangi hati kita dan Dia memimpin kita memasuki pengalaman hayat yang limpah ruah. Ya tentu seperti judulnya, pengalaman hayat yang berkemenangan. Ya. Ini adalah buku yang pertama. Kemudian buku yang kedua adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Memang beberapa waktu yang lalu kita sempat membahas ya, tapi sangat singkat. Sebenarnya buku ini ada 12 bab ya, dan melalui buku ini kita bisa mengenal dengan jelas bagaimana Allah bekerja di dalam diri Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kita perlu punya pengalaman yang khusus ini ya seperti mereka. Jadi eh, kita berharap melalui buku ini kita bisa melihat makna rohani pengalaman Abraham, Ishak dan Yakub terhadap kita ya. Jadi buku ini diharapkan dapat memimpin kita mengenal Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub dan kita bisa menjadi bejana kesaksiannya. Oke. Nah, yang ketiga adalah buku mengenai ekonomi Allah. Ya, jadi buku ini mendorong segenap pembaca memperhatikan realitas rohani yang terkandung dalam berita-berita ini. Jadi buku ini lumayan banyak ya, ada 24 bab, 24 berita, dan ekonomi Allah ini dikutip dari 1 Timotius 1 ayat 4 menurut bahasa Yunaninya. Jadi istilah ini dipakai dengan maksud menekankan butir penting dari usaha Allah, yaitu menyalurkan atau membagikan dirinya ke dalam manusia. Dan ketika membaca buku ini, kita terus perlu hati membacanya dengan roh yang berdoa ya, supaya kita benar-benar mengalami bagaimana Allah menyalurkan dirinya ke dalam kita manusia. Oke, jadi sekilas mengenai 3 buku ini, saya serahkan ke saudara. Terus ya kita akan coba pool melalui Zoom ini, saudara-saudari dimohon untuk memilih ketiga buku ini ya, salah satunya saja. Oke, apakah bisa? Ya, baik, silakan isi saudara-saudari.
Ya, kita masih menunggu. Ada 85 yang berpartisipasi, 40 ya masih terus naik ya, 46 orang yang sudah mengisi. Sementara yang paling banyak Hayat yang menang, kedua Ekonomi Allah, dan ketiga Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Oke, apakah masih ada yang mau isi? Kita masih tunggu ya. Sudah 50 orang. Satu orang. Ada 52. Ya, sudah 53 orang. Oke. Baik, saya rasa cukup ya. Kita putuskan ke depan kita akan masih ada 54. Oke, kalau tidak ada lagi ya kita putuskan ke depan kita akan membahas mengenai buku Hayat yang Menang. Ya, setelah Hayat yang Menang, Ekonomi Allah, lalu Allah Abraham, Ishak dan Yakub ya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudari untuk partisipasinya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dari yang lain, apakah ada tambahan? Oke, saya Oke, di chat saya ada kirimkan link. Kalau misalkan saudara-saudari mau beli yang di handphone ya, Android, di Playbook, bisa langsung klik di sana. Nanti kita, saudara-saudari boleh terlebih dahulu membacanya. Amin. Ya, ini ada masukan. Kita akan coba bahas ya, peperangan rohani ya. Amin. Amin. Baik. Dari saudara-saudara yang lain, apakah ada tambahan pengumuman? Oke, saya rasa tidak ada ya. Kita boleh berdoa ya. Saudara-saudari, kita bersyukur untuk firman Tuhan pada malam hari ini ya. Saudara Kenny, apakah bisa menutup doa? Oke, baik. Mari saudari kita berdoa ya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Kau memimpin di dalam pembahasan seri Keselamatan Lengkap Allah di dalam kitab Roma. Meskipun Tuhan pembahasan ini sudah selesai, tapi kiranya Tuhan pekerjaan keselamatan-Mu hari demi hari semakin bertambah, berlimpah di dalam kami. Kami perlu kasih karunia-Mu yang terus menjaga, menopang kami. Tuhan, oh Tuhan, kami juga berdoa
Serahkan Tuhan untuk pembahasan selanjutnya mengenai buku Hayat yang Menang. Bawa kami kepada satu kehidupan yang berkemenangan. Oh, hayat yang berkuasa Tuhan. Kami berdoa juga Engkau berkati setiap saudari yang hadir. Ya Tuhan, firman-Mu yang telah diberitakan tidak berhenti sampai di sini. Tapi firman-Mu berbicara lebih lanjut, lebih terang, lebih kuat di dalam setiap batin kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara-saudari, ya boleh buka mic-nya, videonya. Amin. Kita bisa ketemu ke depan ya. Amin. Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Amin. Amin. Ya. Tuhan berkati saudari. Ya. Amin. Oke, saya bisa unmute ya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati, saudara. Terima kasih, saudara Keni. Tuhan berkati. Amin. Dari Nelly, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Amin. Berkati. Berkati semua. Amin. Berkati. Baik, host bisa end meeting ya. Amin. Kita persilakan host untuk end meeting.